Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Komar Zaman, NIM 19106111090 dari kelas PAI A1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 9 semester 1 bab 4, yaitu akhlak terpuji terhadap diri sendiri, meliputi berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga penjelasan singkat saya mampu memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Pertama-tama, kita ketahui terlebih dahulu apa itu akhlak. Berasal dari kata akhlakun, jamaknya khulukin, wal aslu, dan awal mulanya al-ijad, mendapatkan, at-tabi'iyu, bersifat tabiat, al-fitriyu, sifatnya fitrah, al-khalqiyu, sifatnya penciptaan. Di dalam kitab Mujamul Ma'ani disebutkan al-khuluqu halun linafsi rasikhatun tasdur anha al-af'alu min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wa riwayatin, yang artinya keadaan jiwa yang teguh mendalam dari jiwa oleh beberapa perbuatan dari jenis kebaikan atau keburukan tanpa sesuatu hajat kebutuhan kepada perbuatan dan pertimbangan. Yang pertama yaitu berilmu. Kata ilmu berasal dari masdar alima ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui. Mengetahui di sini adalah pandai terhadap sesuatu. Bisa juga diartikan pengetahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian terhadap sesuatu. Dengan berilmu, manusia kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dapat membedakan yang halal dan yang haram, serta dapat membedakan kebaikan dan keburukan, yang hak dan yang batil. Pentingnya ilmu. Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, saat temani Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat di atas menjadi peringatan untuk kita bahwa kehidupan ini harus menjadi lebih baik. Seperti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Untuk melakukan perubahan tersebut, tentu saja manusia harus memiliki ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Wa man aradahuma. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya mempunyai ilmu. Rawahu Tirmidzi. Untuk mencapai kebahagiaan dunia, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus memiliki ilmu. Karena apa? Dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, bahkan memimpin seluruh makhluk Allah. Begitu juga dengan kebahagiaan di akhirat, yang tentu saja bisa dicapai dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang baik dan benar. Tentu saja dengan disandarkan kepada ilmu agama. Janji Allah ing dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Allah meninggikan, memuliakan seorang yang berilmu. Semoga kita kelak digolongkan dalam golongan tersebut. Amin. Kita akan menjadi makhluk Allah yang terbaik dengan ilmu. Namun kita juga akan menjadi makhluk yang buruk, yang rendah tanpa ilmu. Asfala safilin. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karenanya, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu, mengingat pentingnya ilmu pada diri kita. Dalam hal ilmu, manusia dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, mereka yang pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Dalam kata lain, mereka ini tahu bahwa mereka berilmu, dan karena tahu, mereka mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Golongan yang pertama ini merupakan golongan yang terbaik. Contohnya yang termasuk golongan pertama, beliau-beliau para ulama, para guru-guru kita. Selanjutnya golongan yang kedua, mereka yang pandai namun tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Dalam artian mereka ini tidak tahu kalau mereka ini punya ilmu. Lah karena tidak tahuan itu, jadinya ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu, untuk menggali potensinya itu mereka harus sadar bahwa mereka ini memiliki ilmu sehingga mampu mengamalkannya dan bermanfaat. Golongan yang ketiga yaitu mereka yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya. Dalam artian dirinya tahu bahwa dirinya itu bodoh, tidak pandai, namun menyadarinya. Karena dirinya ini sudah sadar, maka dirinya wajib untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki ilmu dan mampu memanfaatkannya. Dan selanjutnya golongan yang terakhir. Golongan yang terakhir ini merupakan golongan yang sangat berbahaya sekali, yaitu mereka yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Dalam artian mereka ini tidak tahu bahwa dirinya tidak bisa, tapi mengaku bisa, sehingga dikatakan kebodohan itu merusak, tapi keminter itu lebih merusak. Perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Yang pertama, memiliki semangat untuk terus menggali ilmu. Jadi perintah untuk menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi, dari lahir sampai liang lahat. Perintah yang lain yaitu di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kata ikro atau bacalah memiliki makna bahwa ada 2 cara membaca, yakni membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu, melapangkan majelis ta'lim dan sebagainya. Yang ketiga, ringan dalam mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Yang keempat, memiliki banyak teman orang-orang yang berilmu. Jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari orang alim. Di dalam kitab Syarah Lubabul Hadis Tangkihul Qaul disebutkan keutamaan ulama itu kal qamar lailatal badri ala sairil kawakib, seperti bulan purnama di atas bintang-bintang. Yang kelima, berakhlak mulia
dalam kehidupannya. Akhlak terpuji pada diri sendiri yang kedua yaitu kerja keras. Sikap kerja keras berarti sungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Perintah untuk bekerja keras terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuat baiklah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Juga terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam sebuah hadis yang bunyinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah engkau mencari sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah, janganlah engkau merasa tak berdaya. Perilaku kerja keras, yaitu selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan lebih mulia daripada menerima pemberian orang lain. Memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharap bantuannya. Menyadari bahwa memberi itu lebih mulia daripada meminta. Tidak menyerah jika menemui kesulitan. Mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ini pentingnya ditanamkan sikap mental memberi. Jangan memiliki mental pengemis. Hikmah kerja keras, yang pertama, disukai Allah. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yang selanjutnya, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang keempat, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan. Yang terakhir, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Akhlak terpuji pada diri sendiri yang ketiga yaitu kreatif dan produktif. Kreatif adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan produktif yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar yang bisa digunakan secara teratur dan membentuk unsur-unsur baru. Cara untuk menjadi orang yang kreatif dan produktif yaitu memiliki disiplin yang tinggi, berkarya dalam bidangnya, selalu memiliki rasa ingin tahu, terbuka terhadap hal-hal yang baru, berani mengambil resiko, memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Nilai-nilai positif sikap kreatif dan produktif. Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang. 2. Memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. 3. Tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup layak. 4. Kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diminati. 5. Bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Yang terakhir yaitu ciri-ciri orang yang kreatif dan produktif, yaitu memiliki jiwa yang dinamis dan profesional, ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna, memiliki banyak ide, suka memilih hal-hal yang bersifat menantang, suka tak akan tantangan, dan selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.